Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sidang salat maghrib Masjid At-Thayyibah yang dimuliakan Allah. Hari ini saya ditugaskan mengisi dulu kekosongan slotnya Ustadz Syafiq Muhammad, karena beliau mungkin ada halangan, kesibukan. Saya dengar ada mengelola sekolah. Jadi untuk sementara slotnya saya isi dan nanti mungkin bergantian dengan yang lain. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan sebuah tema tentang kewajiban menuntut ilmu. Jadi tentunya di sini ilmunya adalah ilmu yang bermanfaat. Kajian ini saya ambil referensinya dari sebuah kitab yang berjudul Khulasah Ta'zimul Ilm, yaitu karya Syekh Saleh Ibnu Abdullah Ibnu Hamad Al-Husaimi hafizahullah ta'ala. Begitu banyaknya kitab ini dikaji di berbagai tempat di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Di Bandung, di mana-mana. Beliau adalah pengajar di Universitas Madinah dan juga di Universitas di Mekah. Jadi begitu terkenalnya beliau sampai bukunya, karyanya sudah dibaca dan dipelajari di seluruh dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Ini hadis yang sangat terkenal. Hadis riwayat Muslim. Man salaka, barang siapa yang menempuh. Tariqan adalah jalan. Barang siapa yang menempuh jalan, fihi ilman, guna menimba ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi kembali lagi tadi saya katakan ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau kita menempuh jalan guna menimba ilmu, Allah akan memudahkan kita jalan menuju surga. Jadi jalan menuju surga itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, tapi juga ibadah-ibadah yang lain. Salah satunya menimba ilmu.
kita berusaha mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Syekh Saleh Ibn Abdullah Ibn Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala berkata, barang siapa ingin menuntut ilmu, kata beliau, ketahuilah wadahnya ilmu itu adalah qalbu. Wadahnya ilmu adalah qalbu. Seringkali disebut dengan hati. Jadi ilmu itu bersemayam dalam qalbu. Nasihat dari beliau, hendaklah setiap orang membersihkan qalbunya dari najis-najis atau kotoran-kotoran yang ada dalam hati tersebut. Insya Allah, Allah akan mempermudah dia untuk menimba ilmu dan menyimpan ilmunya dalam hati. Jadi kalau hatinya kotor, maka ilmu akan sulit bersemayam dalam qalbu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadanallah wa iyyakum. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita semua. Kitab ini Syekh Saleh menulis dengan mengawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Beliau menulis ini mencontoh Allah Subhanahu wa taala yang memulai Al-Qur'an dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam setiap kali menulis surat untuk mendakwahkan Islam selalu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Apakah dua contoh ini tidak cukup bagi kita untuk memulai setiap pekerjaan yang baik dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim? Sehingga para alim ulama yang menulis buku mengawali kitabnya dengan tulisan atau bacaan bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana pernah saya katakan bahwa kalimat bismillahirrahmanirrahim itu mengandung dua hal. Yang pertama adalah isti'anah, bahwa kita meminta pertolongan kepada Allah. Setiap kali kita menyebut bismillahirrahmanirrahim, artinya kita merendahkan diri kita bahwa kita adalah makhluk yang lemah dan wajib kita meminta pertolongan kepada Allah. Yang kedua, tabaruk. Tabaruk artinya kita meminta keberkahan kepada Allah. Semoga apapun yang kita lakukan menjadi barokah, menjadi kebaikan, menjadi ladang pahala. Karena yang kita lakukan adalah yang diridhoi oleh Allah. Apabila Allah ridho kepada kita, harusnya selesai urusan dunia kita. Gak usah khawatir kita terhadap dunia. Lalu setelah mengucapkan basmalah, beliau bersyahadat dengan dua kalimat syahadat, ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi urutannya bismillah, lalu syahadat, baru mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya dan juga kepada sahabatnya. Jadi urutan kita pun kalau kita punya kesempatan berpidato, urutannya selalu seperti itu. Jangan lupa salam, lalu basmalah, lalu syahadat, lalu salawat. Itu adalah urutan yang baik. Sesungguhnya kata beliau, bagian seorang hamba terhadap ilmu, bagiannya seorang hamba terhadap ilmu, artinya banyak atau sedikitnya ilmu yang bermanfaat yang dia miliki, itu tergantung pada bagaimana cara dia memuliakan ilmu. Bagaimana cara dia mengagungkan ilmu.
Jadi kalau dia mengagungkan ilmu yang dia pelajari, otomatis ilmu itu akan mudah masuk, akan banyak tersimpan dalam kolbu. Maka sebaliknya, barang siapa hatinya penuh dengan pengagungan, tadi dia akan mudah masuk. Namun sebaliknya, apabila hatinya tidak diisi dengan pengagungan terhadap ilmu tersebut, maka hatinya menjadi sempit. Ilmu tidak akan mudah masuk ke dalam kolbunya. Jamaah yang mulia, sehingga banyak sekali hati-hati manusia itu yang istilahnya kering. Dia kering. Karena tidak ada pengagungan terhadap ilmu. Jadi kita tidak menghormati ilmu, tidak memuliakan sehingga hatinya kering. Ini kita akan bisa rasakan pada diri kita. Pada saat kita menyukai ilmu tertentu, kita mengagungkan ilmu tertentu, kita suka, maka otomatis ilmu itu akan mudah kita pelajari. Tapi kalau kita tidak suka terhadap ilmu tertentu, maka ilmu itu akan sulit. Itu ke sana. Maka barang siapa yang mengagungkan ilmu, maka otomatis akan Allah mudahkan dia mencapai ilmu tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau orang sudah memuliakan ilmu, maka otomatis tidak ada lagi keinginan puncaknya dia untuk mendapatkan selain ilmu tersebut. Bahkan kenikmatannya melebihi kenikmatan dunia. Kita suka makanan tertentu yang enak, tapi pada saat dihadapkan waktu yang bersamaan, ada seorang guru yang ingin mengajarkan dia ilmu yang dia sukai, maka otomatis kenikmatan makannya dia tunda. Dia dahului ilmu. Lalu Muhammad Ad-Darimi Al-Hafidh, ya, dalam kitab Al-Musnad, kenal dengan Sunan Darimi, kita kenal Musnad Sunan Ad-Darimi, maka beliau dalam kitabnya menutup dengan bab pengagungan terhadap ilmu. Jadi ulama-ulama dulu orientasinya kepada ilmu. Kemudian Syekh Saleh berkata, untuk mendapatkan pengagungan yang besar dalam hati kita terhadap ilmu, maka hal yang sangat membantu supaya kita sampai kepada sikap mengagungkan ilmu, maka kita harus mempelajari simpul-simpulnya. Jadi di kitab ini disebutkan ada simpul-simpulnya. Simpul pengagungan terhadap ilmu. Jumlahnya semuanya ada 22. Ada 22 simpul yang harus kita fahami dan kita pelajari. Jadi ini masih mukadimah. Nanti apabila ada kesempatan lain untuk melanjutkan, saya akan lanjutkan simpul yang pertama, lalu simpul yang kedua, dan seterusnya. Kita tidak punya target akan habis satu buku berapa lama, tapi kita berjalan saja santai. Karena dari mengenal itulah, mengenal simpul-simpulnya, maka kita bisa mengamalkan ilmu. Kita bisa mendakwahkan ilmu yang kita punyai. Kalau kita tidak mengenal, bagaimana kita bisa mengamalkan? Tentunya akan sulit. Kemudian, apa yang dimaksud dengan simpul-simpul tersebut? Simpul tersebut adalah pokok-pokok yang menyeluruh, prinsip-prinsip dasar yang menyeluruh
yang akan mewujudkan kita akan mengarah kepada pengagungan terhadap ilmu tersebut. Jadi di sini kita harus tahu simpulnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, maaf. Ini sebetulnya tadi saya udah siapkan di perangkat yang lebih besar, namun tiba-tiba kehilangan sinyal, jadi nggak bisa dibuka. Untuk mencapai simpul tersebut, maka kita harus mengamalkan secara baik. Sebelum saya bacakan simpul tersebut, maka saya akan menjelaskan sedikit. Maka barang siapa mengambil simpul-simpul tersebut, jadi simpul tersebut kita ambil, kita pelajari, kita amalkan, kita praktekkan, maka dia adalah orang yang mengagungkan ilmu. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Mayuridillah bihi khairan yufaqihu." Faqih artinya kita faham fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, niscaya Allah akan menjadikannya dia faham terhadap agamanya. Lalu bagaimana caranya agar ilmu itu betah di dalam hati, betah di dalam kolbu? Maka ada sebuah hadis yang tadi, bahwa pemahaman seseorang tentang agama itu adalah tanda bahwa Allah itu menghendaki kebaikan padanya. Dan Allah berikan dia ilmu yang bermanfaat. Kalau kita membiarkan diri kita dalam keadaan bodoh dan tidak mau belajar, berarti kita telah menyia-nyiakan diri kita sendiri, sehingga ilmu pun tidak akan betah bersemayam dalam kalbu. Wa man la yukrim al-ilm la yukrimuhu al-ilma. Dan barang siapa yang tidak menghormati ilmu, maka ilmu tersebut juga tidak akan menghormati kita. Ini pemikirannya ya. Jadi ilmu tidak akan memuliakan dia. Karena apapun yang kita diberikan oleh Allah, karena kita adalah beramal. Kalau kita mengagungkan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu, karena mereka mengagungkan ilmu, sehingga Allah pun akan mengangkat derajat mereka. Kita bisa lihat ini di dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadalah ayat 11. Lalu dalam hadis riwayat Muslim
Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwam. Jadi di sini sesungguhnya Allah itu akan mengangkat derajat seseorang, derajat kaum karena kitab. Apa kitab? Al-Quran. Dan Allah juga akan merendahkan, menjatuhkan kaum karena dengan kitab, dengan Al-Quran. Kenapa? Karena dia tidak menghormati Al-Quran, tidak mengamalkan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Maka Allah akan menjatuhkan derajatnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, saya akan bacakan dulu sekarang dua simpul tersebut yang nanti ke depan kita akan membahas satu persatu. Bahasanya lugas, sederhana. Simpul yang pertama adalah membersihkan wadah. Seperti yang tadi saya ucapkan di awal. Wadahnya ilmu adalah hati. Wadahnya ilmu adalah hati. Pada saat kita membersihkan hati, maka otomatis kita akan memudahkan diri kita untuk mempelajari ilmu. Lalu simpul yang kedua, mengikhlaskan ilmu hanya untuk Allah. Jangan sekali-kali kita belajar ilmu, kita mengamalkan ilmu, tidak ikhlas karena Allah. Jadi ini kita pegang aja, simpul-simpul ini sudah merupakan pedoman buat kita yang sederhana. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita membersihkan wadah ilmu. Kita membersihkan hati kita. Yang kedua, mengikhlaskan ilmu hanya untuk Allah. Lalu simpul yang ketiga, bagaimana kita mengumpulkan keinginan jiwa kita untuk ilmu. Kita punya keinginan jiwa untuk ilmu. Karena tadi yarfa'illah, Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Kalau kita tidak mau diangkat derajatnya, ya kita tidak usah belajar ilmu. Kalau kita ingin belajar ilmu, maka kita harus membersihkan wadah ilmu tersebut, yaitu hati atau kalbu, lalu kita ikhlas karena Allah, lalu mengumpulkan segenap jiwa kita untuk ilmu. Lalu simpul yang keempat, kita menumpukan himmah. Himmah itu tekad, keinginan dalam diri kita pada ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi yang pertama itu yang harus kita pelajari adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kita tidak boleh melompat sebelum mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Kita misalkan belajar usul fikih, itu namanya melompat. Kita pelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi sambil jalan. Lalu yang kelima, menempuh jalan menuju ilmu. Kalau kita hidup, maka hidup kita itu kita arahkan menempuh jalan menuju ilmu. Di mana ada ilmu, itu kita arahkan tujuan kehidupan kita. Lalu yang keenam, kita menjaga cabang-cabang ilmu. Jadi ilmu itu banyak cabangnya. Lalu mendahulukan yang lebih penting. Misalkan begini, kita ingin belajar bahasa Arab, apa Al-Quran dulu? Misal, belajar hadis dulu, apa belajar bahasa Arab dulu? Urutannya adalah baca Al-Quran, baca hadis. Tapi belajar bahasa Arab bukan berarti tidak penting. Karena Al-Quran dan hadis dalam bahasa Arab. Gitu ya. Ini bagaimana cara memilih. Lalu simpul yang ketujuh, memanfaatkan masa muda dalam belajar. Ini menarik. Dalam buku ini disebutkan, pada saat kita masih memiliki waktu di masa muda, maka hendaknya masa muda kita digunakan untuk
mempelajari ilmu. Lalu bagaimana kalau kita sekarang sudah di usia seperti ini? Syekh Saleh berkata bahwa sahabat Rasulullah memeluk agama Islam rata-rata umurnya sudah tua. Sayyidina Abu Bakar Siddiq umurnya sudah tua. Umar bin Khattab sudah tua. Yang muda mungkin bisa dihitung Ali bin Abi Thalib. Tapi umumnya sudah tua. Mereka bisa menghafal Al-Quran. Mereka bisa menghafal banyak sekali hadis. Mereka sanggup menyisihkan waktunya dari waktu yang dia lakukan untuk mengayomi keluarga, untuk bekerja, dia bisa sisihkan untuk mendekat kepada Rasulullah, belajar ilmu, belajar Al-Quran, belajar hadis. Jadi di sini tidak ada alasan bahwa seseorang itu tidak bisa lagi belajar karena sudah tua. Alasannya cuma itu. Sahabat Rasulullah masuk Islam sudah tua. Para tabi'in banyak yang masuk Islam setelah tua. Lalu simpul yang ke-8, melazimi dan sedikit-sedikit dalam menuntut ilmu. Melazimi artinya secara terus-menerus, tidak berhenti sekali belajar. Melazimi, terus-menerus belajar, dan sedikit-sedikit. Tidak harus kita sekali belajar satu buku. Kalau para ulama dahulu, setiap halaman dibaca dan dihafal. Karena menurut mereka menghafal itu akan lebih mudah bertahan ilmu itu dalam dirinya. Lalu simpul yang ke-9, sabar dalam menuntut ilmu dan dalam mengamalkannya. Ini juga penting. Kalau tidak dengan kesabaran, maka kita tidak akan tahan. Baru sebentar, 1 minggu, 2 minggu, kita akan keluar. Kita akan berhenti. Jadi kesabaran itu penting. Kalau kita tidak sabar, maka kita tidak akan mudah menuntut dan mengamalkannya. Lalu simpul ke-10, selalu berpegang pada adab-adab ilmu. Ilmu itu punya adab. Nanti akan diuraikan lebih jauh bagaimana adab-adab ilmu. Lalu simpul yang ke-11, menjaga kemuliaan atau disebut dengan muru'ah. Menjaga kemuliaan atau muru'ah ilmu. Yang ke-12, ini penting, memilih sahabat yang saleh dalam menuntut ilmu. Jadi ternyata cara ulama-ulama terdahulu setiap belajar ilmu itu tidak sendiri. Walaupun syekhnya satu, jarang yang orangnya satu. Pasti lebih dari satu, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Nanti mereka memilih orang-orang yang cocok dengan dia, yang saleh. Jadi sejiwa. Nanti kita akan lihat lagi, kalau kita menuntut ilmu kepada orang yang cocok, yang sejiwa, sefaham, nanti murajaahnya, muzakarahnya akan mudah. Kita satu kelas, 10 orang, berbentuk daurah, kita belajar. Itu biasanya kompak sekali, 10 itu. Saling tanya, murajaah, muzakarah, sama seperti murajaah Al-Quran. Pada saat kita belajar menghafal Al-Quran, kita saling memurajaah. Ada imam di suatu masjid, saya pernah mengalami, imam itu dalam 1 pekan ada 7. Setiap hari 1 orang mengimami dari subuh sampai isya. Kecuali kalau berhalangan, dia gantikan dengan yang lain.
Nah, ketujuh imam ini dalam waktu 1 pekan sekali atau 2 kali saling memurojaah bacaannya. Jadi selain mereka tetap masih belajar kepada guru-guru yang memang ahli dalam bacaan Al-Quran, mereka juga tetap memurojaah antar mereka. Ya akhi, tolong dengarkan bacaan saya. Besok subuh saya akan baca surat ini, ayat sekian. Lalu mereka dengarkan. Imam yang satu ini yang akan besok bertugas hari Sabtu membacakan bacaannya. Kalau salah dikoreksi. Jadi ini penting dalam belajar, mumurajaah dan mumuzakarah. Kemudian menghafal, memuzakarah dan bertanya. Itu penting. Jadi menghafal, memuzakarah dan bertanya. Kalau tidak paham, bertanya. Saling bertanya. Sehingga nanti akan diberikan kefahaman. Lalu simpul yang ke-14, memuliakan dan menghormati ahli ilmu. Kalau kita melihat ada orang memang ahli ilmu, ahli hadis misalkan, ahli Al-Quran, ahli misalkan tafsir, maka kita hormati. Kita hormati dan kita tarik ilmunya. Lalu yang ke-15, mengembalikan perkara yang samar atau perkara yang ragu-ragu kepada ahlinya. Jadi kalau kita mendengar, ini penting. Jadi ini ada kaitannya dengan tabayun ya. Nah, sebenarnya konsepnya seperti itu. Kalau kita mendengar ada sebuah permasalahan yang samar, kita tidak paham bagaimana itu dalam Al-Quran dan hadis, bagaimana kita harus melakukannya, maka kita harus tanya kepada ahlinya. Tidak disarankan kita saling berdebat, saling berdiskusi tanpa ilmu. Kalau memang di tempat itu tidak ada yang ahlinya. Dan ingat bahwa ulama masa dahulu itu ilmunya fokus. Ada yang ahli hadis, ahli tafsir, ahli Al-Quran, ahli fikih. Dan tidak mungkin satu orang bisa menguasai semua secara mendalam. Biasanya dia pegang satu, ahli apa dia. Jadi kalau kita tidak memahami tentang fikih atau hukum tertentu, maka syekh menyarankan kita belajar kepada ahli fikih. Kalau kita tidak paham terhadap masalah tarikh atau sejarah, maka kita tanyakan kepada ahli sejarah. Jadi ini menanyakan sesuatu yang samar kepada orang yang ahlinya. Kemudian memuliakan majelis ilmu dan wadah-wadah ilmu. Majelis ilmu kita sudah tahu yang paling gampang adalah masjid. Karena di tempat ini, di masjid adalah tempatnya selain ibadah sholat, juga kita belajar ilmu. Lalu simpul yang ke-17, membela ilmu. Pada saat ilmu itu ada yang merendahkan. Misalkan ilmu Al-Quran, ada yang merendahkan. Kenapa harus belajar ilmu Al-Quran? Jadi kita harus mengangkat bahwa kita katakan kepada dia bahwa Al-Quran ini wajib dipelajari. Kalau ingin selamat hidup di dunia, kita mencapai surga Allah. Lalu membela ilmu dan mencegah dari orang-orang yang merusak. Kalau ada orang yang merusak ilmu tertentu, maka kita harus membela ilmu tersebut. Lalu simpul yang ke-18, menjaga adab ketika bertanya kepada guru.
Ini penting. Seringkali orang bertanya kepada guru karena ingin menguji guru tersebut. Syekh Saleh mengajarkan pada saat kita bertanya kepada guru, kita tanya dengan sopan. Ahsanallahul khair. Ya Syekh, misalkan seperti itu. Kalimat yang benar-benar sopan. Sehingga kita menghormati guru tersebut. Lalu kecintaan yang besar terhadap ilmu. Kalau kita tidak cinta terhadap ilmu, tidak mungkin ilmu itu akan mudah kita masuki. Tidak mungkin. Jadi kita harus cinta kepada ilmu. Lalu simpul yang ke-20, menjaga waktu untuk ilmu. Artinya kita menyiapkan waktu untuk belajar, kita menyiapkan waktu untuk ibadah yang utama seperti sholat, seperti baca Al-Quran dan lain-lain. Dan kita juga menyiapkan waktu, menyisihkan waktu untuk bagaimana kita mengagungkan ilmu dengan cara kita belajar. Jadi kalau misalkan kita ingin mempelajari ilmu tertentu, ya kita luangkan waktu kita. Ba'da asar, ba'da maghrib, apa ba'da isya, atau ba'da subuh misalkan. Jadi itu adalah salah satu menjaga waktu untuk ilmu. Artinya kita termasuk mengagungkan ilmu. Jadi itu ada 20. Ada 20. Waktu masih ada 10 menit. Saya akan bacakan matan atau kitab yang ada, karena waktu masih ada. Seharusnya ini akan kita bahas pada kesempatan berikutnya. Tapi alangkah baiknya saya bacakan matan, ya, bahasa Arabnya dan juga artinya. Simpul yang pertama, maqidul awal. Jadi al-maqid itu artinya simpul. Al-maqid artinya simpul. Al-awal artinya yang pertama. Tadhiru wi'a'il ain. Ya. Tadhir artinya membersihkan, mensucikan. Kita sering dengar kata-kata toharoh, tohir. Ini tadhiru wi'a'il ain. Kita membersihkan, wi'a artinya wadah, al-ilm artinya ilmu. Wahwal qalbu, dialah qalbu. Wa bihasabi taharatil qalbi yadkhuluhul ilmu wa izazdadat taharatuhu zdadat qabiliyatuhul ilm. Faman arada hiyazatal ilmi falyuzayyin batinahu wa yutahhir qalbuh min najasatih, dari najis-najis. Kita membersihkan dari najis-najis. Apa yang kita bersihkan? Hati kita. Fal ilmu jauharun latifun la yasluhu illa lil qalbin nadhif. Ya. Jadi kita harus memperbaiki, membersihkan hati kita, ya, biar hati kita menjadi bersih. Jadi kita dengar an-nadzafah, kebersihan, an-nadzif, ya. Wa taharatul qalbi tarji'u ila aslaini azimain. Ahaduhuma taharatuhu min najasatis syubahat. Jadi ada najis yang disebut dengan syubahat. Ya. Syubuhat artinya keraguan-keraguan. Keraguan itu adalah najis. Wal akhir yang kedua, taharatuhu min najasatish syahwat. Juga ada najis yang disebut dengan syahwat.
Wa idza kunta tastahi min nazari mahlukin mislika ila wasahi saubik fastahi min nazarillahi ila qalbik wa fihi ihanun wa balaya wa dzunubun wa khataya. Jadi ini ada, nanti lihat, ada kotoran, ada zunub, ya, ada kotoran. Wa fi sahih Muslim, dan dalam hadis Muslim Rasulullah bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Man tahara qalbahu fihi al-ilmu hal, wa man lam yarfa' minhu najasatahu wa da'ahu al-ilmu wartahal. Jadi di sini maksudnya adalah penyucian wadah ilmu adalah hati, katanya. Wahwal qalb. Ilmu itu bisa masuk sesuai dengan kadar kesucian hatinya. Makin suci sebuah hati, maka makin besar pula daya serapnya terhadap ilmu. Maka barang siapa yang ingin menggapai ilmu, hendaklah dia menghiasi batinnya dan sucikan hatinya dari segala bentuk kekotoran. Sungguh, ilmu itu adalah mutiara yang berharga, tak pantas disimpan kecuali pada tempat yang bersih. Jadi tadi najisnya adalah dua, ada syubhat, ragu-ragu, ada juga syahwat. Ya, syahwat kita tahu, ada nafsu syahwat. Itu yang harus kita jaga agar tidak mengotori hati kita. Lalu pondasi dalam kesucian hati itu kembali kepada dua hal. Yang pertama, tadi ya, kesucian dari kotoran syubhat, ragu-ragu. Yang kedua adalah kesucian dari kotoran syahwat. Lalu Syekh melanjutkan terjemahan dari yang saya bacakan tadi, apabila engkau malu dari pandangan makhluk yang semisal denganmu, dari kotoran yang menempel pada bajumu, hendaklah engkau lebih malu lagi terhadap pandangan Allah kepada hatimu. Jadi kalau kita seringkali malunya kepada hati kita yang kotor, kepada hati yang kotor harusnya, tapi kita seringkali lebih malu kepada baju kita yang kotor. Padahal kalau hati kita kotor, Allah melihat kekotoran hati kita. Apabila engkau malu dari pandangan makhluk yang semisal denganmu, dari kotoran yang menempel di baju ini, hendaklah engkau lebih malu terhadap pandangan Allah terhadap hatimu. Sungguh, disitulah terdapat berbagai macam penyakit dan keburukan, juga dosa-dosa dan kesalahan. Kemudian dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan melihat kepada fisik kalian, tidak pula pada harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati kalian dan juga amalan kalian. Jadi tadi hadisnya terkenal ya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Man tahara qalbahu fihi al-ilmu hal, ya, hati yang ada ilmu di dalamnya, wa man lam yarfa minhu najasatahu wa da'ahu al-ilmu wartahal. Jadi di sini Allah tidak akan melihat baju kalian yang kotor, tapi yang dilihat adalah hati kalian dan juga amalan kalian. Lalu barang siapa yang mensucikan hatinya, maka ilmu itu layak untuk menetap di situ.
Barang siapa yang tidak membersihkan hatinya dari kotoran dan malah membiarkannya dia kotor atau rusak, penuh dengan syahwat, penuh dengan syubhat, maka ilmu itu tidak akan menetap di situ. Lalu berkata Sahal ibnu Abdullah, haram atas hati manapun, ya, haram. Hati manapun haram. Terhadap apa? Terhadap cahaya yang masuk ke sana. Selagi di situ ada sesuatu yang dibenci Allah Azza wa Jalla, yaitu kotoran-kotoran, najis-najis, syubhat, dan syahwat. Itulah matan yang saya bacakan dalam simpul pertama. Nanti penjelasannya akan kita bahas pada kesempatan berikutnya. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Apabila benar datangnya dari Allah, dan apabila salah dari kebodohan saya. Apakah ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Masih ada waktu sedikit. Kalau tidak ada, mudah-mudahan dalam kesempatan berikutnya pembahasannya akan lebih fokus kepada simpul yang pertama. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.